Salam ibu-ibu, selamat pagi. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kami, kita masing-masing, baiklah kita satu hati, kita mohon terang di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau selalu mengasihi kami. Terbukti di dalam kami istirahat semalam, hingga pagi hari ini Kau bangunkan kami kembali dengan penuh sukacita. Kau izinkan kami untuk dapat menghirup udara segar, untuk melanjutkan aktivitas kami saat ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas, kami akan mengawali, mendasari dengan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini kami mengambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran pasal 34 pada ayatnya yang ke-9 yang demikian. Kata Tuhan, jika aku telah mendapat, kata Musa maksudnya, setelah berkata, jika aku telah mendapat belas kasihan di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini, pada pagi hari ini, dengan judul, mintalah pengasihannya. Mintalah pengasihannya. Kita tahu bahwa di dunia ini tidak satu pun seorang yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Itulah kata-kata yang sering muncul dari bibir manusia. Yang artinya bahwa manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia pasti pernah melakukan dosa. Sehingga tidak ada manusia di dunia ini yang tanpa kesalahan ataupun tanpa dosa. Semua pasti pernah melanggar apa yang menjadi kehendak Allah. Apakah itu kesalahan tadi disengaja ataupun tidak. Apakah anak-anak ataupun itu orang dewasa. Demikian juga dengan Musa dan bangsa Israel pada saat itu. Dari bacaan kita tadi dari kitab Keluaran 34 ayat 1 sampai 9. Di situ menceritakan bahwa bangsa Israel yang menerima 2 loh batu yang berisikan firman Tuhan, yang pada saat itu diterimakan oleh Allah kepada Musa. Namun karena Musa melihat bahwa bangsa Israel itu telah melakukan kesalahan, melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan dengan mengadakan penyembahan terhadap anak lembu emas, maka marahlah Musa saat itu juga, sehingga 2 loh batu itu dilempar dan menjadi pecah. Sehingga kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Musa untuk memahat 2 loh batu lagi yang sama seperti mula-mula. Di situ Tuhan akan menuliskan kembali hukum-hukumnya, yaitu 10 hukum Tuhan. Tuhan di sini mengingatkan kembali kepada Musa dan bangsa Israel bahwa Tuhan masih tetap menyayangi. Tuhan masih tetap mengasihi umat miliknya. Dan Tuhan juga masih menginginkan supaya umat pilihannya itu mau mentaati apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan.
Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, diungkapkan dalam bacaan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Tuhan sangat menyayangi. Tuhan adalah panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Itu tertulis pada ayatnya yang ke-6. Namun, Tuhan juga tidak membiarkan orang yang bersalah terus berjalan pada kesalahannya. Tuhan ingin menunjukkan kasih setianya, sekaligus mengingatkan agar umat pilihannya itu terus mau berbenah diri. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan ungkapan yang demikian ini, maka Musa kemudian sadar, sekaligus yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Pengampun di dalam setiap pelanggaran yang telah dilakukan oleh umat pilihannya, umat milik Tuhan. Jika ia mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan. Musa menyadari bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, suatu bangsa yang keras kepala, bangsa yang dablek, bangsa yang tahu peraturan dan ketetapan Allah, tetapi sering melanggar, bahkan memberontak terhadap Tuhan. Jadi dia tahu bahwa hukum Allah itu bila dilakukan benar, tetapi di sini dia hanya melihat, membaca, tetapi tidak melakukan di dalam kehidupannya. Sehingga di sini dengan kesadaran itu bahwa dia telah melakukan pelanggaran, tidak mentaati perintah Tuhan atau 10 hukum Tuhan tadi, maka di sini Musa memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahan dan dosa-dosa umat pilihannya itu, yaitu bangsa Israel. Musa memohon kepada Tuhan untuk tetap menjadi Allahnya dengan menjadikan umat miliknya. Itulah wujud Musa untuk memohon belas kasih Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang bagaimana dengan kita yang juga sering lalai, kita sering melanggar perintah Tuhan. Kita sering tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita saat ini telah memasuki hari Prapaskah, di mana kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut, untuk ikut ambil bagian apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kita orang yang berdosa, kita telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dengan tercurahnya darah Tuhan di Bukit Golgota. Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada umatnya. Kiranya kita sebagai umat pilihannya juga, kita dimampukan untuk datang kepada Tuhan, untuk memohon belas kasih-Nya, sehingga kita boleh datang di undangan Tuhan untuk menyambut Paskah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah kami dengar bersama. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Jujur Tuhan, kami belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami sering meninggalkan Engkau. Kami sering menyakiti hati anak-anak kami, suami kami, dan sesama kami. Untuk itu ampuni kami Tuhan, supaya di dalam kami mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah Tuhan. Kami boleh layak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh melakukan kegiatan-kegiatan kami dengan penuh sukacita dan hanya bersandar kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.